Wow, seneng banget. Thank you buat kepercayaannya oleh teman saya, Pastor Hizkia. Thank you so much. Saya boleh membagikan firman Tuhan di tempat ini. Sebuah kehormatan, sebuah kesempatan yang luar biasa sekali. Boleh berbagi buat teman-teman di tempat ini. Mungkin yang belum kenal saya, nama saya Dave. Saya youth pastor di GBI Gibeon. Saya biasa menggembalakan teman-teman usia atau kelas 7 sampai kelas 12 dan juga saya berada dalam lingkup pelayanan Next Gen. Jadi saya memang ditempatkan untuk anak-anak muda dan saya juga menjadi gembala CG Pro M. Tapi saya mengucap syukur boleh sharing di tempat ini, membagikan firman bagi teman-teman di tempat ini. Biar kita sama-sama belajar ya. Tapi saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Saya itu senang berpergian ya. Saya tuh kalau liburan, saya tuh lebih senang nyetirnya daripada ke tempat wisatanya ini. Ini agak aneh ya. Agak sampai istri saya itu dalam bahasa Jawa sambat. Kamu itu aneh. Senengnya nyetir daripada ke tempat wisatanya. Soalnya kalau saya itu sampai ke tempat wisata itu, ya udah ayo pulang. Loh, kok pulang? Ya aku menikmati jalanannya soalnya. Ya jangan pulang lah, sudah jauh-jauh. Sampai Batu, sampai Malang, sampai manapun. Bahkan kemarin saya diundang oleh Pastor Anthony di Bali, Riverside. Apa aku gak usah naik pesawat ya? Nyetir aja. Istri saya, weh ngawur. Jangan, ini kita bawa anak dua. By the way anak saya dua sudahan walaupun muka saya baby face gini ya. Walaupun saya kelihatannya masih ya mukanya katanya imut-imut ya. Katanya tapi ini bukan bermegah ya teman-teman ya. Anak saya dua usianya 2 tahun 9 bulan. Satunya 9 bulan. Cewek-cewek ya saya punya 2 bocil. Musim hidup yang cukup berat bagi saya. Jadi full time di gereja, kemudian lanjut studi S2 teologi dan juga punya 2 bocil. Wah, ini doakan saya juga ketika Anda ingat muka-muka saya ya. Jadi doakan saya juga cukup berat. Jadi saya tuh senang nyetir, senang nyetir. Tapi hal yang paling saya nggak suka nyetir itu apa? Kalau sudah mulai diwanti-wanti atau diingatkan oleh sebelah saya. Awas, 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 awas. Siapa itu? Istri saya, betul sekali ya. Saya paling nggak seneng banget kalau awas, awas, motor, 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 motor. Wah, kalau rumah saya itu mungkin Anda tahu kalau saya itu tinggal di Menganti ya. Ya, ini warga Menganti sama. Ya. Di sana orang kalau belok yang tahu hanya dia dan Tuhan. Oh ya, itu jadi ilmu prediksinya itu harus strong ya. Jadi awas, 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 awas. Udahlah, udah. Ngerti, 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 ngerti. Saya paling nggak seneng. Diingatkan berkali-kali, nggak seneng. Tersinggung. Saya ini nyetir sudah lebih dari 10.000 jam. Jadi sudah apalah. Tapi singkat cerita, Tuhan itu mengizinkan saya kecelakaan ya. Waktu itu saya pagi-pagi, waktu itu istri saya masih kerja di bank. Saya nganterin dia, entah saya itu ngantuk atau ngelamun. Jadi saya nyetir, saya nggak sadar itu kalau lampu kuning di perempatan daerah Diponegoro, saya ingat sekali. Nyetir, saya tancap gas. Apa yang terjadi? Beneran, kecelakaan. Saya ingat motornya Yamaha NMAX waktu itu. Jadi kap mesin saya, mobil itu sampai belasak gitu. Lampu pecah, bumper depan mau lepas. Dan orangnya, bras, jatuh, telosor. Waduh, saya udah di stop barang. Stop, tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Berhenti, berhenti. Santai pak, tanggung jawab aku pasti. Tak lihat orangnya, waduh, selamat, bangkit dari maut dia. Ternyata dia nggak apa-apa, ya udah. Tapi ya kita ganti rugi, kita selesaikan dengan damai ya. Saya keluar uang cukup banyak waktu itu untuk servis mobil saya sendiri, plus ganti betulin motornya. Di situ ternyata diingatkan itu penting ya. Jadi jangan tersinggung kalau diingatkan. Kadang ego kita sebagai manusia itu risih. Kalau kita diingetin. Kita iya ya sama beritanya, sama penjelasannya sama. Jadi sudahlah nggak usah banyak omong. Bahkan kalau saya itu lagi marah ya, udah nggak usah ngajari bebek renang. Itu ego banget, ego banget. Tapi di situ saya belajar untuk bertobat, mengakui kerentanan saya,
mengakui kelemahan saya. Nah, hari ini kita akan baca sama-sama teks kita dari Filipi. Ya, saya ingin kita membaca bergantian, udah keluar di sana. Nah, kita membaca bergantian, kita melanjutkannya. Filipi 3 ayat 1 sampai 6, saya akan mengawalinya, teman-teman boleh bersautan dengan saya. Filipi 3 ayat pasal 1 bagian yang B. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Teman-teman, hati-hatilah. Yes, hati-hatilah terhadap, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermerga dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Pada hal aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Ayat 6 kita baca sama-sama. Tentang kegiatan penganiayaan. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Berbahagialah kita yang sudah membaca firman Tuhan, merenungkan dan berusaha melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada hari ini ada 3 poin penting yang bisa kita renungkan. Mengapa Rasul Paulus kembali mengingatkan berita Injil kepada orang Filipi? Apa makna sunat yang sejati di dalam Kristus? Dan bagaimana bertahan dalam menghidupi Injil Kristus. Kita akan belajar 3 poin ini secara perlahan ya. Yang masih semangat sama-sama katakan yes. Yes. Wow, luar biasa. Seneng banget ya. Kalau kadang sama anak-anak SMP, SMA gitu kadang kayak ngomong sama zombie kadang ya. Ya, mohon maaf ya. Ini lebih antusias. Khotbah di umum atau di Pro M itu lebih energik ya. Jadi kita akan belajar poin pertama. Kenapa sih kok Rasul Paulus ngingetin lagi berita Injil pada orang-orang Filipi? Kita baca yang ini ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Wih, ini sebuah ungkapan Rasul Paulus yang vulgar. Ini sama seperti ngomong sama orang Galatia. Kenapa kamu tuh begitu bodoh? Wih, ini ngomongnya anjing. Ini apa Rasul Paulus tuh hobi ngomong kotor ya? Bukan saudara. Tetapi ini bentuk keprihatinan, bentuk ingin mengingatkan dengan seksama, dengan waspada. Hati-hati loh. Para guru-guru palsu itu mereka itu berbahaya. Kayak anjing-anjing. Wih. Karena apa? Mereka, guru-guru palsu ini, beberapa teolog menduga. Para guru-guru palsu itu ketika membagikan firman Tuhan, bukan firman Tuhan ya, ajaran palsu. Mereka itu lebih karismatik. Sedangkan Rasul Paulus ini kayak bosenin banget dengerin Paulus ngomong. Tulisannya memang tajam. Rasul Paulus, tetapi waktu Paulus ini public speaking, kemungkinan itu membosankan. Membosankan, tapi tulisannya luar biasa. Nah, orang-orang ini mudah banget. Mereka terpesona dengan orang-orang yang ngomongnya meyakinkan, padahal itu menyesatkan. Berapa banyak orang Kristen, saya berdoa tidak ada tempat ini. Mereka itu gak penting lah kontennya. Yang penting, ngomongnya meyakinkan. Bahkan kita bisa. Sudah kayak motivator ya. Kita bisa, bersama Tuhan. Kita bisa, ditambahi Tuhan biar kelihatan rohani. Bahaya. Siapa di sini berangkat ke gereja menggunakan helm? Minggu depan kalian tidak akan bawa helm lagi. Hilang di parkiran ternyata. Enggak, maksudnya ganti mobil gitu. Ya ini bahaya. Amin, yes. Ini ajaran-ajaran yang tidak berpusat pada Injil. Sudah ditambahi dengan bumbu-bumbu teologi kemakmuran. Ditambahi dengan perbuatan baik bahkan. Perbuatan baik penting enggak? Penting. Perbuatan baik itu penting bagi kehidupan orang percaya. Tetapi perbuatan baik bukanlah syarat
Karena kita sudah dibayar lunas oleh Kristus. Amin. Seringkali banyak disesatkan ini loh. Para penyunat palsu. Artinya gini, orang Filipi, kalau kamu mau selamat, kamu harus disunat. Kamu harus disunat seperti bapak-bapak kita, Abraham, Ishak, Yakub, mereka disunat. Baru mereka itu selamat. Hari ini kita mungkin gak kayak gitu, saudara. Kita gak harus disunat. Tetapi kadang kita menambahkan sesuatu pada berita Injil itu. Kenapa sih? Paulus kok begitu cerewetnya ngomongin hati-hati dengan para pengajar-pengajar palsu. Karena kita tuh rentan loh, beneran. Kita tuh rentan kembali pada ajaran-ajaran yang tidak berpusat pada Injil Kristus. Kita cenderung ingin menambahkan kesempurnaan karya salib itu. Kita cenderung pengen, aku kalau pelayanan Tuhan disenangkan. No, pelayanan bukan untuk Tuhan disenangkan. Tetapi ucapan syukur kita. Karena kita sudah menerima keselamatan. Kita menerima hidup kekal. Maka kalau aku pelayanan, karena ungkapan syukurku, ini adalah bukti, buah dari keselamatan yang aku terima. Seringkali tapi kita menambahkan, enggak mantep rasanya. Kalau enggak ditambahi sesuatu, kayak rasanya Tuhan kurang berkenan gitu ya. Perpuluhan penting enggak? Penting. Tapi bukan syarat keselamatan loh. Jangan salah kaprah. Dipelintir bahkan ajaran yang lain, bahkan gak usah perpuluhan. Wah ini juga gak alkitabiah juga. Memang tidak tertulis di dalam perjanjian baru. Tetapi seluruh hidupmu adalah milik Tuhan. Amin. Jadi bukan hitung-hitungan. Kalau Tuhan ngomongin perpuluhan, itu masalah hati kita. Kalau perpuluhan gak bisa, bagaimana kamu menyerahkan seluruh hidupmu buat Tuhan? Ini gak ada pesan sponsor ya saudara ya. Enggak. Bahkan gak ada di skrip saya. Beneran. Jangan menambahkan sesuatu kepada kesempurnaan Injil. Anda tahu lukisan Mona Lisa ya? Kasih aja kumis, gimana? Apakah lebih indah? Malah gak ada harganya. Salib kalau Anda tambah-tambahi, malah gak ada keindahan salib itu, saudara. Amin. Kenapa Rasul Paulus terus-menerus mengingatkan tentang apa yang sudah pernah diajarkan? Karena kita rentan. Martin Luther mengatakan, we need to hear gospel every day. Because we forget it every day. Kita tuh ngerti kok, ngerti. Tapi kita lupa setiap hari. Makanya ada lagu, ya Tuhan tiap jam. Ku perlu kau Tuhan. Karena kita itu lupa sama Tuhan. Karena kita itu merasa bisa dengan kekuatan kita sendiri. Makanya dengan lagu itu kita sadarkan. Kalau kita itu enggak bisa. Tiap jam aku tuh perlu Tuhan. Tiap jam aku perlu bertobat. Pertobatan yang sejati itu bukan waktu teman-teman KKR nangis-nangis. Tetapi pertobatan sejati itu ketika kita menyadari, oh ya ada penyembahan berhala dalam hatiku. Oh iya, aku kok pengen diakui oleh orang lain ya. Bahkan ketika saya berkhotbah di depan teman-teman, saya pun bertobat. Kalau tujuannya supaya Anda senang sama saya sudah berdosa di hadapan Tuhan saat ini juga. Jadi saya pun harus terus mengkalibrasi hati ini. Apa motivasi saya? Mau diagungkan, mau dikenal, saya pun harus bertobat. Ketika Anda melayani, ketika Anda memberi, ketika Anda melakukan perbuatan baik. Tujuannya apa? Supaya kamu diakui, dianggap dermawan, dianggap keren. Gak ada yang tahu. Yang tahu hati kita dan Tuhan. Makanya kita perlu mengingatkan diri kita akan berita Injil. Kita perlu bertobat. Tuhan aku gak mampu memang. Aku seringkali sombong. Aku seringkali pengen dianggap penting oleh seseorang. Seringkali aku itu merasa insecure. Insecure itu juga berupa kesombongan yang terselubung loh. Kita gak mau dinilai oleh orang lain. Makanya kita perlu bertobat setiap waktu. Dan poin yang kedua. Apa makna sunat yang sejati dalam Kristus? Di sini kita belajar. Kita buka Filipi 3 ayat 3 di sini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermerga dalam Yesus Kristus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah.
Dia menjelaskan lagi bahwa kita itu bukan seperti orang-orang di perjanjian lama yang dianggap umat perjanjian kalau melakukan sunat. Karena yang Tuhan maksud itu bukan sunat lahiriah. Tetapi apa yang sudah Kristus lakukan di dalam perjanjian baru, yaitu apa? Sunat hati. Sunat hati ini ya, ini tidak bisa dilakukan oleh tangan manusia. Sunat hati ini adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Karya Roh Kudus. Kalau itu dalam tangan manusia, akhirnya hanya jadi modifikasi perilaku. Yang Kristen itu bukan sekedar modifikasi perilaku kok. Bukan hanya apa yang tampak di permukaan, kamu harus berbuat baik, ya semua orang bisa. Sorry to say, kalau untuk itu aja, gak usah jadi orang Kristen kita. Inilah diferensiasi antara kekristenan dengan ajaran-ajaran agama di luar Kristen. Kalau tujuannya hanya untuk berbuat baik, saya rasa agama-agama lain mungkin ada yang lebih baik. Tapi yang membedakan itu apa sih? Biasanya kalau agama lain, hukum karma. Supaya nggak terlahir jadi cacing kremi atau apa. Atau supaya nggak jadi roh gentayangan. Akhirnya mereka berbuat baik. Tapi motivasinya apa? Atau amal soleh. Banyak motivasinya. Begitu ironis ketika orang Kristen melakukan perbuatan baik. Karena punya motivasi yang lain. Motivasi untuk itu semua. Untuk diberkati 100 kali lipat, 10.000 kali lipat dan lain sebagainya. Begitu ironis. Terus apa bedanya kita dengan orang lain? Itu yang saya pertanyakan waktu saya SMP. Saya pernah tanya sama mama saya. Loh mah, kekristenan itu kenapa sih kok kita perbuatan baik? Terus apa gunanya Yesus mati bagi saya? Saya dari SMP itu udah mempertanyakan itu. Ada kegelisahan yang begitu dalam. Ya sudahlah pokoknya percaya. Makanya saya sama anak-anak youth itu tidak mau memberikan jawaban yang kayak gitu. Saya harus memberikan jawaban yang teologis dan alkitabiah. Yang sehat. Supaya mereka tidak salah arah. Demikian pula dengan kita semua saudara. Sunat hati itu adalah perubahan ini. Dari manusia lama kepada manusia baru. Itu yang dikatakan transformasi hati oleh Injil. Makanya almarhum Opa Keller ya, ini panutan orang Gibeon nih sepertinya ya. Dia mengatakan kayak gini. Transformasi Injil itu berbeda dengan reformasi moral. Injil itu mengubah Anda dari dalam keluar. Itu berbeda dengan reformasi. Moral kuno yang biasa. Tapi bahayanya ya sekarang itu orang itu lebih seneng dengan sesuatu yang moralistik yang kelihatan baik. Bahkan di luar sana ada ajaran-ajaran duit tunggal. Kristus naturnya lebih rendah dari Allah Bapa. Oh tapi orangnya baik loh. Ini yang kadang itu membuat kita itu terpukau. Rasul Paulus sudah koar-koar, udah lamar. Ribuan tahun yang lalu sudah koar-koar. Jangan hanya lihat hal-hal yang tampak di permukaan. Apa doktrin primernya? Nah kadang kita itu, sudahlah jangan nyesat-nyesatin orang. Gak boleh itu. Udah doktrin gak penting, yang penting perbuatan baik. Ini bahaya men, bahaya. Kita harus mengerti. Iman yang benar akan menuntun pada perbuatan yang benar. Yang kita butuhkan itu bukan iman yang besar, tetapi iman yang benar. Amin. Makanya kita itu perlu ngerti. Bukan hanya sekedar apa yang dilakukan tangan kita, saudara. Ini bahaya banget. Oh Yesus itu manusia super biasa. Dia tuh lupa kalau dia tuh punya kodrat Allah gitu. Jadi dia manusia biasa. Waduh, mirip-mirip saksi Yehova sudah. Bahaya loh. Jadi yang kita perangi dalam kekristenan itu bukan antara reform karismatik, Arminian, Calvin. Itu loh teologi-teologi yang seperti itu loh. Yang liberal kayak gitu loh. Itu mengancam orang Kristen. Saya bahkan waktu lalu mengkritik dosen saya. Saya ngomong, iya ini kita lagi nyiapin untuk menanggulangi ajaran dari ajaran palsu, duit tunggal. Kita lagi bahaya ini lebih efektif penyesatannya daripada saksi Yehova. Ya benar Pak, saya mengapresiasi seperti itu. Tapi pertanyaannya kita sebagai hamba Tuhan,
sebagai pendeta, sebagai akademisi. Apakah kita sudah mengabarkan Injil dengan benar, Pak? Apakah kita sudah menjelaskan posisi kita tentang Allah Tritunggal, tentang keselamatan hanya oleh kasih karunia? Apakah kita sudah kuat di dalam sana? Kalau kita hanya khotbahnya hanya moralistik, bagaimana kita menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi pelajar yang baik. Kalau hanya berkutat pada itu, akhirnya sekarang kita panik gara-gara serangan teologi seperti itu. Buat apa? Saya nggak bilang seminar-seminar yang kita lakukan itu salah. Tetapi alangkah baiknya kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah ngerti Injil, ngerti firman secara sehat. Kita harus memberikan itu kepada orang-orang yang kita layani dimanapun kita berada. Mantuk-mantuk. Saya bukan merasa, menang juga ya gue debat sama dosen S3. Ya, saya hanya menyuarakan itu karena bahaya sekali. Jadi kita harus mengerti sesuatu yang lebih inti. Sesuatu yang lebih esensi, saudara. Ingat saudara ya. Supaya kita nggak terkecoh dengan seperti itu. Injil itu bukan hanya modifikasi perilaku. Bukan hanya sifatnya moral, tetapi perubahan di dalam hati. Karena apa? Allah itu menghendaki bahwa kehidupan Kristen sejati itu bukan apa yang tampak lahiriah, melainkan apa yang terjadi di dalam hati kita, saudara. Amin. Amin. Sunat lahiriah, saya katakan hal-hal yang mungkin lahiriah. Anda datang ke gereja, ini gak menyelamatkan Anda loh. Bukan menyelamatkan Anda. Yang membuat kita diterima oleh Allah itu adalah sunat hati melalui karya Roh Kudus. Penting gak ibadah kayak gini? Penting banget loh. Penting banget. Supaya kita tuh ingat akan apa yang Yesus Kristus telah lakukan. Bukan untuk menambah amal ibadah. Bukan ketika Anda datang ibadah, Tuhan kemarin minggu udah ibadah loh. Berkati aku loh Tuhan. Itu transaksional men. Itu kayak kita tuh menganggap, mohon maaf ya, Tuhan itu sebagai kacung kita. Yang bisa kita kontrol dengan kita ibadah. Tuhan aku udah memberi, aku udah melakukan perbuatan baik. Sekarang giliranmu Tuhan, berkati aku. Mendingan gitu ke Gunung Kawi aja. Kita sedang memperlakukan Tuhan itu bukan sebagaimana mestinya. Kita hanya memperlakukan Tuhan hanya sebagai alat saja kayak gitu. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Saya juga berbicara pada diri saya sendiri. Tuhan aku udah pelayanan loh Tuhan. Anakku kok sakit. Saya juga harus bertobat. Saya udah ngerti Injil yang benar. Tapi seringkali secara pikiran gak sampai ngomong. Kok gini ya Tuhan ya. Sama aja saudara. Sama aja. Ini adalah momen di mana kita bisa melakukan reflektif saudara. Bahkan ketika teman-teman di tempat ini mendengar firman. Apakah aku seperti itu ya? Apakah aku demikian ya? Ini bukan untuk menghakimi, tetapi kita sama-sama menelisik hati kita di hadapan Tuhan. Jadi, kalau orang Yahudi dulu memaksa orang untuk sunat, untuk dapat kepercayaan, untuk dapat keselamatan, hari ini kita pun bisa berlaku yang sama. Biarlah kita terus bertobat, saudara. Gak bisa dilakukan oleh karya manusia. Sunat hati itu melalui karya Roh Kudus. Rasul Paulus kembali menguatkan suratnya juga kepada orang-orang di Kolose. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dalam dia kamu telah sunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi yang terdiri dari dilakukan siapa? Kristus loh. Bukan sesuatu yang nampak di permukaan. Sunat sejati itu maknanya itu menyadari bahwa Kristus yang mengerjakannya bagi kita. Bukan tentang apa yang dilakukan tangan manusia. Melainkan apa yang Allah kerjakan di dalam hati orang percaya. Untuk melahirbarukan melalui karya Roh Kudus. Amin. Jadi kita udah nyanyi. I have decided to follow Jesus. Kalau kita bisa memutuskan untuk percaya Yesus. Sekali lagi, itu bukan karena kita loh. Tapi Yesus yang sudah memilih kita terlebih dahulu. Yesus yang meregenerasi roh kita yang rusak. Yang mati total. Dia memberikan Roh Kudus.
Sehingga kita bisa meresponi keselamatan itu. Bahkan kita bisa mengaku, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Itu bukan kekuatan kita. Tanda orang yang dirinya itu ada Roh Kudus. Dia itu bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nggak bisa saudara, kita tuh mengaku. Kalau kita nggak ada Roh Kudus. Makanya ya saudara, kita itu kadang harus mengucap syukur itu bukan hanya mengucap syukur, Tuhan terima kasih pekerjaanku baik. Tuhan terima kasih aku sehat. Boleh, sah-sah aja. Tapi mengucap syukurlah. Tuhan kok iso sih Tuhan, aku ini percaya pada Engkau. Inilah mujizat terbesar bagi kita sebagai orang percaya. Inilah mujizat terbesar. Kok bisa ya Dev yang modelnya kayak gini bisa percaya Yesus? Kalau bukan karya Roh Kudus enggak mungkin saudara. Kalau Anda di tempat ini, saya percaya Roh Kudus itu sudah ada. Tinggal di dalam diri Anda. Sehingga Anda bisa memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda semua. Amin. Lalu pertanyaannya, oke, sampai sini lumayan paham. Lalu bagaimana kita bisa menghidupi Injil Kristus? Bagaimana kita bisa bertahan menghidupi Injil Kristus, saudara? Dalam Filipi 3, ayat 4-5. Di sini Rasul Paulus kembali berbicara. Dia mengatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Aku disunat pada hari ke-8, aku dari suku Benyamin, aku orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku Farisi. Dia di sini ngomongin, aku udah melakukan semua. Kurang apa aku? Tradisi Yahudi, tak lakukan semua. Taurat, depan belakang ngelontok. Mungkin kalau Rasul Paulus hidup di zaman ini mungkin dia adalah profesor Taurat ya. Yang ngelontok, kurang apa? Tetapi bukan itu. Tetapi Injil itu tentang transformasi hati. Ini kayak terus ulang-ulang saya ngomong. Karena ini yang penting. Transformasi hati bukan sekedar modifikasi perilaku. Bukan ketika Yesus turun ke dunia, saudara. Yesus bukan hanya teladan moral. Kalau kita hanya memandangi Yesus sebagai teladan moral, berapa banyak kita udah gagal dan jatuh, saudara. Ya Yesus kan Tuhan, tetapi dia itu Allah yang menjelma sebagai manusia. Dia menambahkan natur kealahannya itu natur manusia. Dia menambahkan daging. Sehingga dia merasakan apapun yang Anda rasakan. Sehingga penderitaan yang kita rasakan, Yesus sudah pernah mengalaminya. Dia itu menyertai kita. Dia itu bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi dia itu mendampingi kita. Kalau Anda sedih, galau menghadapi pergumulan, Yesus juga pernah kok. Aku gak sendirian. Ketika Anda bergumul dengan dosa, bergumul dengan kecanduan, Yesus pernah dicobai. Tapi dia tidak jatuh dalam dosa. Maka kalau Yesus yang tidak jatuh dalam dosa itu sekarang tinggal dalam hidupku, aku akan dimampukan. Aku gak berjalan sendirian. Aku gak berjalan dengan kekuatanku saja. Seringkali memang kita jatuh karena kita bergantung pada kekuatan kita. Kita hanya melihat, wah Yesus, Yesus, Yesus sebagai teladan moral. Kita harus ingat bahwa dia pernah jadi manusia. Dia punya natur Allah sejati dan natur manusia sejati. Itu kalau bahasa kerennya itu hypostasis union. Wah, itu kalian boleh search di Google. Apa itu? Hypostasis union. Itu natur Allah dan natur manusia berjalan bersama. Sehingga walaupun dalam natur manusia, pencobaannya begitu nyata. Apa yang Yesus alami, tetapi dia tidak jatuh dalam dosa. Karena ada natur kealahannya itu yang memampukan dia. Sehingga dia taat dengan perintah Bapa. Ini bukan karena Yesus lebih rendah, tetapi kalau kita belajar Tritunggal, itu adalah fungsi ekonomis. Allah Bapa yang merancangkan, Allah Putra Yesus Kristus itu yang mengeksekusi. Allah Roh Kudus itu yang memastikan eksekusi yang pernah dilakukan Yesus itu berhasil hingga akhir zaman. Jadi bukan berbeda hakikat, enggak. Satu hakikat, tiga pribadi dengan tugas dan peran masing-masing. Jadi jangan salah paham di sana, teman-teman. Makanya kita perlu menyadari dan kita perlu
ngerti doktrin, bukan supaya pinter-pinteran, aku jago habis itu menghakimi orang lain, sesat kamu, bukan. Tetapi supaya kita memiliki cara hidup yang benar. Supaya kita memiliki pandangan yang sehat ketika kita menghadapi masalah. Kalau kita nggak ngerti doktrin, ketika kita mengalami sesuatu, waduh dikutuk Tuhan ini. Ini Tuhan lagi marah sama aku. No, ketika teman-teman mengalami penderitaan, ketika kita semua mengalami kesulitan, itu bukan Tuhan mau marah sama kita loh. Tapi Tuhan tuh mengizinkan penderitaan itu supaya kita berproses. Supaya kita semakin dimurnikan, kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah tujuannya. Bukan, wah Tuhan marah. Tuhan ngutuk aku, enggak. Kemarahan Tuhan udah diselesaikan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Diserap sama Yesus. Sehingga kita kalau ada dalam Yesus, kita adalah orang-orang yang berkenan, saudara. Bukan dengan kuat gagah kita. Tapi apa yang Yesus telah lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai perenungannya, seringkali kita itu melakukan sesuatu itu masih hitung-hitungan. Charles Spurgeon mengatakan demikian. Jika Anda pernah melakukan sesuatu dalam hidup untuk Tuhan, Anda pikir untuk masuk surga, Anda tidak pernah melakukan satu hal pun untuk Tuhan. Jika Anda melakukannya karena takut, Anda tidak pernah melakukannya untuk Tuhan. Wih, tajam banget omongannya Charles Spurgeon. Berarti aku harus ngapain dong? Masa gak boleh takut? Ya udahlah, aku hidup sembrono aja. Karena aku gak takut lagi. Ini juga salah juga. Kita juga jatuh pada extreme hyper grace. Bahaya sekali. Saya percaya justru kasih karunia itu menjadi alasan paling kuat bagi kita orang percaya untuk menghidupi Injil Kristus. Justru kasih karunia itu menolong kita. Untuk kita itu bisa mengasihi Tuhan tanpa rasa takut. Melayani Tuhan tanpa rasa takut. Itulah fungsi kasih karunia dalam kehidupan kita. Kasih karunia nggak pernah nentang kok. Kasih karunia tidak pernah meniadakan perbuatan. Kasih karunia Kristus adalah alasan bagi orang percaya untuk melakukan perbuatan baik tanpa takut kehilangan keselamatan. Inilah kasih karunia. Bukan karena, waduh kalau nggak gini aku masuk neraka. Kalau nggak gitu binasa. Bukan. Justru kasih karunia itu memberikan jaminan pada kita. Kalau kamu gagal, it's okay. Bangun lagi. Kita lakukan lagi. It's okay. Ayo, jalan lagi. Gagal lagi, ayo. Aku punya pengharapan kekal dalam Kristus. Ketika aku gagal, aku nggak takut kehilangan kebinasaan. Tapi aku melakukannya dengan damai sejahtera. Melakukannya dengan senang hati. Kalau Anda melakukan perbuatan baik karena takut masuk neraka, itu salah saudara. Surga itu bukan tempat untuk orang takut masuk neraka. Berarti surga adalah tempat di mana orang-orang mengasihi Allah. Karena apa? Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Inilah kasih itu. Bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang sudah terlebih dahulu mengasihi kamu. Di dalam Yohanes. Kalau kita ingin masuk surga karena takut masuk neraka, sebenarnya kita bukan mengasihi Allah, tapi mengasihi diri kita sendiri. Anda datang KKR, takut kasih perjalanan ke neraka. Anda bukan cinta Tuhan. Saya harus katakan, Anda cinta diri Anda sendiri. Awas, kalau nggak maju, masuk neraka. Itu bukan cinta Tuhan, tetapi Anda cinta diri Anda sendiri, saudara. Nggak masuk akal. Bayangkan ya, cowok-cowok aja lah, karena saya cowok. Anda naksir seseorang gitu. Jadi pacarku. Gak jadi pacarku, tak bacok kamu. Mau nggak ceweknya? Mau nggak ceweknya? Nggak mau lah. Kamu nggak jadi istriku, rumahmu tak lempari batu. Mana ada kayak gitu? Orang dunia pun ngerti kok. Tuhan tuh memenangkan kita itu dengan kasih loh. Bahkan Alkitab mencatat kemurahannya itu menuntun kita kepada pertobatan.
Justru melalui kemurahannya lah kita itu bisa mengenal kasih karunia. Kita bisa mengenal karya keselamatan. Inilah yang harus kita sadari saudara. Kasih karunia-Nya itu mengejar kita. Kasih-Nya itu terus menghampiri kita. Ini adalah kabar baik Injil saudara. Jadi saudara, hari ini ketika kita pulang. Ingat ya, kita melakukan perbuatan baik bukan untuk bayar harga. Tetapi menghidupi Injil. Karya salib Kristus itu bukanlah down payment. Bukan uang muka untuk keselamatan kita. Kita sudah dibayar lunas oleh Kristus. Bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Bukan DP. Kalau kita menganggap karya Kristus itu DP, itu pelecehan saudara. Kita dibayar dengan darah yang begitu mahal. Bukan dengan emas perak. Hidupmu telah ditebus. Cara hidupmu telah ditebus oleh Yesus juga dalam 1 Petrus. Kita ditebus dari cara hidup kita sia-sia. Inilah kabar baik. Biarlah kita menyadari hal ini. Ini yang saya ingin tekankan. Jangan melakukan perbuatan baik karena transaksional. Jangan melakukan perbuatan baik supaya Allah berkenan. Bukan, tapi ucapan syukur kita. Makanya saudara, kita perlu merenungkan ini. Seringkali kita jatuh dalam hal-hal yang tampak di permukaan. Kita jatuh apa yang menjadi hal-hal yang kelihatannya baik. Padahal hati kita tidak mengalami perubahan. Kita jatuh. Kita senang dengan sunat fisik. Kita senang dengan hal-hal yang lahiriah. Tapi kabar baiknya ini saudara. Siapa pribadi yang pernah melakukan sunat? Dia tunduk dalam melakukan Taurat dengan sempurna. Siapa? Lukas 21 ayat 2 ayat 21. Kita baca sama-sama dan genap. Ya, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Dia pribadi yang sempurna. Dia disunat mengikuti tradisi Yahudi. Secara lahiriah dia gak bercacat. Secara hati dia gak bercacat. Dan itu adalah Yesus, saudara. Dia yang gak bercacat. Dia rela terputus hubungannya dengan Allah Bapa. Di dalam kekekalan seolah relasi Tritunggal itu dia terputus. Dia dipotong hubungannya. Makanya dia mengatakan, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Dia adalah pribadi yang sempurna, tetapi rela. Seolah terpisah dari relasi Tritunggal. Bahasa aslinya terputus, dipotong dari negeri orang-orang hidup. Yesus terputus dari kekekalan. Dia rela menyerahkan nyawanya. Apakah Yesus kehilangan hidup kekal? Enggak. Tetapi pada saat itu dia mati, saudara, sebagai manusia. Di dalam kemanusiaannya dia mati, saudara. Ini berbicara tentang apa sih? Sunat yang dilakukan oleh Yesus itu menunjukkan kesediaannya untuk memenuhi semua tuntutan Taurat. Dan dia menuruti perintah Allah dengan sempurna. Supaya apa? Implikasinya. Supaya hari ini kita yang ada dalam Yesus Kristus tidak berhutang dengan tuntutan Taurat. Kita tidak harus melakukan Taurat untuk diselamatkan. Tapi ketika kita melakukan Taurat, melakukan firman Allah lebih tepatnya, itu karena kita mengasihi Tuhan. Kasih karunia Kristus membebaskan kita. Sunat yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan kesediaannya untuk menanggung segala dosa manusia. Supaya melalui sunatnya kita dapat disunat secara hati dan menerima pengampunan dosa. Dan kita menerima kehidupan baru di dalam Kristus. Sunat yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan kesediaannya sebagai Allah sejati. Rela menjadi manusia, merengkuh kerapuan kita. Supaya hari ini kita yang merasa rapuh, kita gak merasa sendirian. Karena
Kita punya Allah yang sudah menyelamatkan kita. Roh Kudus sudah tinggal dalam kita untuk menopang dan memampukan. Sehingga kita tidak perlu menggunakan kekuatan kita sendiri, saudara. Hubungan Kristus dengan Bapa dipotong. Sehingga kita yang putus hubungan dengan Allah. Relasi kita dengan Allah Bapa kembali terhubung di dalam Kristus Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Relasi kita dikembalikan. Dulu Adam dan Hawa relasinya terputus. Tapi Yesus yang sempurna. Dia mati bagi kita. Supaya kita yang terputus dengan Bapa bisa panggil Tuhan kita, ya Aba, ya Bapa. Gak ada dalam keyakinan lain. Ini kabar baik bagi kita orang-orang percaya, saudara. Sebagai gospel response pada sore hari ini. Kita perlu bertobat dari kecenderungan untuk kembali hidup dalam belenggu-belenggu legalisme. Legalisme ini melakukan kegiatan agamawi, ritual, tampak lahiriah. Kita perlu bertobat dari hal yang demikian, saudara. Kita juga perlu bertobat dari antinomian. Hidup semau gue, hedon. Kita perlu bertobat. Keselamatan itu membebaskan kita. Tapi bukan berarti kita melakukan segala sesuatu itu menurut kehendak hati kita. Justru keselamatan itu adalah sebuah bahan bakar untuk kita itu bisa menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ingat akan kasih karunia Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita. Dan kita perlu untuk senantiasa memandang karya pengorbanannya di kayu salib itu yang sudah selesai. Amin, saudara. Mari kita berdoa.